Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujuriansa. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, sedangkan bahasa Yunaninya filosofia. Philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya bijaksana. Dengan demikian, falsafat secara bahasa merupakan cinta kebijaksanaan. Sedangkan filsafat secara terminologis diartikan oleh beberapa pakar. Yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, yaitu ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan filsafat menurut Marcus Tullius Cicero, yaitu seorang politikus ahli pidato Romawi, filsafat itu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Jadi filsafat secara bahasa ini daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengetahui ketuhanan alam semesta dan manusia. Filsafat ini pandangan tentang dunia alam yang menyatakan secara teori. Filsafat ini sesuatu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Namun filsafat bukanlah sesuatu kepercayaan yang membuta atau dogma. Filsafat ini mempersoalkan tentang etika, moral, seni, politik, tentang pengetahuan, tentang manusia. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Helma Selvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian filsafat ekonomi Islam. Filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filosofi ekonomi yang dapat mencapai tujuan-tujuan yang dicapai. Misalnya, tujuan ekonomi yang konsekuen, produksi, distribusi, ekonomi, kebijakan moneter, dan lainnya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia, dan lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi, seperti kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Ada 10 prinsip derivatif sebagai pilar ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid. Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian, tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Yang kedua ada maslahah. Maslahah adalah tujuan syariat Islam dan menjadi inti utama syariat Islam itu sendiri. Yang ketiga ada adil. Adil merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Quran Surat 57 ayat 25. Yang keempat ada khalifah. Yang kelima ada persaudaraan atau ukhuwah. Yang keenam kerja dan produktivitas. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kemalasan dinilai sebagai keburukan. Dalam pandangan Islam, bekerja dipandang sebagai ibadah. Yang ketujuh ada kepemilikan. Yang kedelapan ada kebebasan dan tanggung jawab. Yang kesembilan ada jaminan sosial.
Yang ke-10 ada nubuah, sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia, pelaku bisnis, pemerintah, dan setiap segenap manusia. Dari Nabi Muhammad SAW setidaknya ada 4. Yang pertama ada sidik. Sidik berarti jujur dan benar. Yang kedua ada amanah. Yang ketiga ada tablik. Yang keempat ada fatonah. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang C, yaitu tujuan filsafat ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, menunjukkan kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dalam taraf yang lebih maju dengan jalan melaksanakan produksi barang jasa dalam kualitas dan kuantitas yang cukup guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta kebutuhan spiritual dalam rangka menumbuhkan taraf kesejahteraan duniawi maupun kesejahteraan ukhrawi secara seimbang dan secara serasi. Kedua yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan masyarakat secara jujur dan terarah dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan pemerataannya. Jadi di sini mewujudkan kehidupan ekonomi manusia yang adil berarti nggak harus sama ya. Jadi kayak misalkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misalkan kamu butuhnya motor untuk kerja, jadi kamu harus beli motor. Jangan kamu beli mobil padahal kamu masih emang butuhnya motor gitu, karena tempat kerjanya lumayan jalannya agak jauh, lumayan jalannya sempit dan itu nggak cocok buat mobil. Jadi kita harus berpikir yang realistis kalau misalkan mau membeli suatu barang. Yang ketiga yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil dengan jalan menghindarkan gangguan-gangguan inflasi dan depresi ataupun stagnasi, namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan jalan mengendalikan tingkah laku masyarakat yang membawa ke arah keguncangan ekonomi. Maka dari itu, jika ingin mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang stabil dengan jalan menghindarkan gangguan-gangguan inflasi dan depresi ataupun stagnasi, jadi kita harus tahu waktunya gitu, kayak buat beli ini nih kapan gitu. 2 tahun kemudian kita harus bisa nargetin apa yang mau diganti, karena nggak selamanya barang itu selalu ada. Lambat laun akan adanya perubahan. Yang keempat yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang relatif menjamin kemerdekaan baik dalam memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksi, maupun memilih sistem distribusi, sehingga partisipasi masyarakat dapat dikearahkan secara maksimal dengan meniadakan penguasaan berlebih dari sekelompok masyarakat ekonomi serta menumbuhkan sikap-sikap kebersamaan solidaritas. Jadi di sini bukan masalah kayak mewujudkan kehidupan ekonomi yang stabil aja ataupun memenuhi kebutuhannya, cuman di sini harus banget kita harus bijak dalam memilih barang atau jasa, karena sekarang ini banyak banget yang menyalahgunakan nama atau organisasi, karena banyak banget yang menyalahgunakan nama produk buat keuntungan sendiri. Produk itu misalkan udah terkenal, jadi dia tuh kayak memanipulasi produknya, dia bikin yang KW gitu. Cuman kan kita emang kalau sesuai kebutuhan kita juga sih, kita mau belinya emang bener-bener yang original atau yang KW. Cuman kan ada resikonya juga kalau mau beli barang yang emang bukan dari organisasi yang buat itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai dan maju dalam suasana kekeluargaan sesama umat dengan jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai atau menumpuk harta ataupun sikap-sikap lemah terhadap gejala-gejala yang negatif. Jadi di sini dimaksudkan menumpuk harta itu kayak balik lagi ke nilai waktu dan uang. Jadi segimana itu seberapa lama waktu uang tuh pasti bakal ada harga, ada nilainya. Yang selanjutnya mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi sehingga kelestarian dapat dijaga sebaik-baiknya, baik alam, fisik, kultural,
sosial maupun spiritual keagamaan. Nah, maksud dari sini kita banyak banget yang bisa kita ambil. Jadi, kalau mau mewujudkan ekonomi itu atau mau mempunyai usaha, kita harus lihat di sekitar kita. Ini bakal ngerugiin lingkungan atau enggak, ngerugiin manusia lain atau enggak, ngerugiin flora dan fauna atau enggak. Jadi harus banyak banget resiko yang kita ambil sebelum kita bertindak, dan kita juga harus berpikir matang-matang. Kayak misalkan kalau misalkan kita buat ini nanti ada yang dirugiin nggak, atau ada apa yang dirugiin nggak, karena itu juga memicu adanya nilai plus dalam usaha ataupun bisnis kita. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang relatif mandiri tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan dari kelompok-kelompok masyarakat lain. Jadi semakin banyak kita mandiri, boleh banget kita butuh bantuan orang lain. Cuman kalau misalkan kita emang bener-bener hasil dari kita sendiri, kemudian kita nggak ada ketergantungan, misalkan harus banget gitu kita promosi ke sini gitu biar laku, cuman kan itu kan cuma namanya pemasarannya. Cuman alangkah baiknya kita jangan bergantungan kepada kelompok-kelompok masyarakat lain. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Julita akan melanjutkan materi yaitu kegunaan filsafat ekonomi Islam. Jadi kegunaan filsafat ekonomi Islam itu ada beberapa, diantaranya satu, mewujudkan integritas muslim yang kafah. Artinya kita seorang muslim harus menjadi seorang yang muslim secara menyeluruh, bukan menjadi seorang muslim yang setengah-setengah saja. Yang kedua, kita bisa mengamalkan dan menerapkan filsafat ekonomi Islam tersebut di masyarakat. Yang ketiga, selain kita karena kita menjalankan filsafat ekonomi Islam dengan berlandaskan syariat ekonomi Islam, maka itu dinilai sebagai ibadah dan kita akan mendapatkan maslahah sekaligus berkah. Selain kegunaan dari filsafat ekonomi Islam, terdapat juga objek filsafat ekonomi Islam. Objek filsafat tersebut ada dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ini membahas tentang perekonomian di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan objek material ini membahas tentang ilmu-ilmu tentang ekonomi Islam. Nah, setelah kita mengetahui objek dari filsafat ekonomi Islam itu, maka kita harus tahu pendekatan dari filsafat ekonomi Islam itu, yaitu ada pendekatan ontologi, pendekatan epistemologi, dan pendekatan aksiologi. Dari pendekatan ini ada kaitannya dengan filsafat dengan ekonomi Islam. Jadi ekonomi syariah berkaitan dengan ontologi karena ontologi tersebut mempelajari segala sesuatu yang ada dan tidak ada. Misalnya, ekonomi syariah mempelajari ekonomi syariah di suatu negara, di perekonomiannya di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ekonomi syariah juga harus berlandaskan dengan ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini peran epistemologi. Misalnya kita harus menentukan riba, maka kita harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan hubungan ekonomi dengan filsafat, yaitu dengan pendekatan aksiologi, adalah karena pendekatan aksiologi ini membahas tentang nilai-nilai kehidupan masyarakat. Jadi di dalam ekonomi Islam kita ada etika dalam berekonomi Islam, seperti kejujuran dan akhlak yang baik. Serta aksiologi ini juga mempelajari tentang bagaimana cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.